Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Piala Dunia 2026 yang digelar secara megah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kini telah memasuki fase yang paling menegangkan dan memacu adrenalin. Dengan format baru yang revolusioner menghadirkan 48 tim, babak penyisihan grup tidak hanya mencari sang juara dan runner-up grup untuk melaju ke fase gugur. Format baru ini memberikan sebuah nyawa kedua. Sebuah tiket emas bagi 8 negara yang berhasil menempati posisi peringkat 3 terbaik dari total 12 grup yang ada. Saat ini, kita berada di tanggal 24 Juni 2026. Tensi turnamen telah mencapai titik didih tertinggi karena kita secara resmi memasuki matchday ketiga, laga pamungkas di fase grup. Atmosfer semakin memanas, keringat bercucuran lebih deras, dan persaingan untuk merebut 8 tiket ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik menjadi semakin brutal dan tanpa ampun. Tidak ada lagi ruang sekecil apapun untuk kesalahan taktik. Setiap gol yang tercipta, setiap kartu kuning yang dikeluarkan wasit, bahkan setiap detik jalannya pertandingan akan sangat menentukan nasib ke-12 negara ini. Siapa yang akan menangis histeris harus angkat koper lebih awal, dan siapa yang akan berpesta pora melaju membawa kebanggaan negaranya ke babak selanjutnya? Hari ini, Raftel Sport akan membedah secara eksklusif dan mendalam klasemen real sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026, beserta kalkulasi peluang masing-masing negara di laga penentuan. Mari kita mulai pembahasannya. Di posisi puncak singgasana klasemen peringkat 3 terbaik, kita memiliki raksasa Skandinavia, Swedia. Mengantongi 3 poin memberikan mereka sedikit bantalan kenyamanan, tetapi mereka jelas belum sepenuhnya aman dari ancaman eliminasi. Di laga terakhir, wakil Eropa ini harus saling bunuh dengan raksasa Asia, Jepang. Samurai biru bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, mereka memiliki kecepatan transisi yang mematikan. Swedia wajib mempertahankan fokus dan kedisiplinan tingkat tinggi. Secara matematis, hasil imbang sudah cukup menyegel posisi mereka untuk lolos, tetapi bermain terlalu bertahan justru bisa mengundang malapetaka. Di urutan kedua, Skotlandia berdiri gagah dengan koleksi 3 poin. Namun, jangan senang dulu, karena ujian sesungguhnya layaknya mendaki gunung terjal baru akan tiba di laga pamungkas. Mereka harus berhadapan dengan raksasa Amerika Selatan sekaligus kandidat kuat juara, Brasil. Ini adalah tantangan monumental. Skotlandia kemungkinan besar akan menerapkan skema low block atau parkir bus untuk menahan gempuran Jogo Bonito khas tim Samba. Jika Skotlandia kalah telak dan hancur lebur, selisih gol yang merosot tajam bisa melempar mereka keluar dari zona 8 besar. Mentalitas Bravehead benar-benar dipertaruhkan di sini. Siapa yang menyangka sang peraih medali perunggu 2022, Kroasia, harus bersusah payah berjuang melalui jalur peringkat 3 terbaik? Dengan 3 poin di tangan, Luka Modric dan kawan-kawan harus menghadapi ujian fisik, stamina, dan daya ledak dari wakil Afrika, Ghana. Laga ini dipastikan akan berjalan sangat alot di lini tengah. Kroasia harus memanfaatkan kecerdasan taktis mereka, sementara Ghana akan mengeksploitasi setiap celah dengan serangan balik kilat. Kemenangan akan memastikan Kroasia melaju, tetapi jika mereka terpeleset, ini bisa menjadi akhir era emas yang sangat tragis. Wakil kebanggaan Afrika Utara, Aljazair, bertengger di posisi keempat. Mengumpulkan 3 poin dari 2 laga awal membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas yang pantas diperhitungkan. Laga terakhir melawan wakil Eropa, Austria, akan menjadi partai penentu nasib. Austria datang dengan gaya main gegenpressing yang ketat dan sistematis. Aljazair harus bermain cerdas, memanfaatkan kelincahan para pemain sayapnya untuk membongkar rapatnya pertahanan lawan. Ini adalah pertandingan yang berimbang, di mana satu kesalahan kecil di kotak penalti bisa berakibat fatal. Grit, agresi, dan determinasi tinggi khas sepak bola Amerika Selatan ditunjukkan secara sempurna oleh Paraguay. Berada di posisi kelima dengan 3 poin, mereka akan bertarung mati-matian melawan Soceros, Australia. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi bentrokan fisik yang luar biasa. Paraguay dengan permainan keras dan pragmatisnya melawan Australia yang solid dan berbahaya dalam duel-duel udara bola mati. Pemenang dari laga ini dipastikan mendapat stempel aman ke-32 besar.
Paraguay tidak boleh lengah, apalagi kehilangan konsentrasi di menit-menit krusial. Di urutan ke-6, kita menemukan salah satu kisah Cinderella di turnamen ini, Cabo Verde. Hanya mengoleksi 2 poin dari hasil 2 kali imbang justru menunjukkan betapa ulet dan pantang menyerahnya tim ini. Di laga pamungkas, mereka akan berhadapan dengan raksasa Asia Timur Tengah, Arab Saudi. Ini adalah laga hidup mati sesungguhnya. Jika Cabo Verde mampu meraih kemenangan, torehan 5 poin akan mencetak sejarah baru bagi negara mereka. Namun, The Green Falcons, Arab Saudi, tentu tidak akan menyerahkan tiket 32 besar itu secara cuma-cuma. Kejutan besar terjadi ketika tim bertabur bintang sekelas Belgia harus terjerembab dan berjuang keras di papan tengah klasemen peringkat 3 terbaik. Dengan torehan mengecewakan 2 poin, The Red Devils tampil jauh di bawah ekspektasi publik. Laga terakhir melawan Selandia Baru adalah laga wajib menang, tanpa kompromi. Di atas kertas, kualitas skuad Belgia jauh mengungguli Selandia Baru. Namun, kebuntuan taktik dan beban mental yang berat bisa membunuh mereka dari dalam. Jika sampai gagal menang, ini akan dicatat sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sepak bola Belgia. Lampu merah tanda bahaya mulai menyala terang bagi tim di posisi ke-8. Republik Ceko baru mengumpulkan 1 poin yang sangat rapuh. Mimpi buruknya adalah, di laga terakhir mereka harus menghadapi salah satu tuan rumah turnamen, Meksiko. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik L3 yang memadati stadion jelas akan menjadi teror mental yang luar biasa. Republik Ceko wajib memaksakan kemenangan demi mengamankan 4 poin. Hasil imbang akan langsung memesankan tiket pesawat pulang untuk mereka. Situasi kritis yang sama juga menjerat Republik Demokratik Kongo. Berada di peringkat ke-9 dengan 1 poin, mereka masih memiliki napas, namun sangat membutuhkan keajaiban. Lawan mereka di laga penentuan adalah Uzbekistan, tim kuda hitam Asia yang selalu merepotkan. RD Kongo dituntut untuk tampil super ofensif dan memburu banyak gol. Menang saja tidak cukup. Mereka juga harus berdoa agar tim-tim yang berada di peringkat atas menelan kekalahan, sehingga mereka bisa menyalip masuk ke batas suci 8 besar. Jika kita bicara soal Mission Impossible, inilah dia. Ekuador, yang terseok-seok dengan 1 poin, diwajibkan untuk mengalahkan raksasa sepak bola dunia, Jerman. Der Panzer sangat terkenal dengan mentalitas baja mereka yang tanpa ampun. Ekuador membutuhkan lebih dari sekadar strategi cemerlang. Mereka membutuhkan malam penuh keajaiban. Kegagalan meraih poin penuh di laga ini akan memastikan perjalanan panjang mereka dari Amerika Selatan berakhir dengan air mata. Bosnia-Herzegovina berada di ujung tanduk di posisi ke-11 dengan 1 poin. Namun, jangan coret mereka dulu. Di laga terakhir, mereka akan berhadapan dengan juara Asia, Qatar. Secara postur tubuh dan duel fisik, Bosnia jauh lebih diunggulkan. Kemenangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. 3 poin tambahan akan mendongkrak total poin mereka menjadi 4, membuka lebar peluang untuk lolos. Skuad Bosnia dipastikan akan membombardir pertahanan Qatar sejak peluit babak pertama dibunyikan. Dan di dasar klasemen yang paling kelam, secara mengejutkan, bernaung sang mantan juara Afrika, Senegal. Belum memetik 1 poin pun adalah pukulan telak yang menghancurkan reputasi mereka. Laga melawan Irak adalah pertaruhan harga diri terakhir. Senegal wajib menang dengan skor telak untuk memperbaiki defisit selisih gol yang hancur. Dalam sepak bola, selama bola masih bundar, keajaiban selalu mengintai. Sadio Mane dan kolega harus bermain seolah hari esok tidak ada lagi untuk menebus dosa di 2 laga sebelumnya. Itulah peta persaingan brutal di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 yang terupdate hari ini. 12 negara akan saling jegal demi memperebutkan 8 tiket terakhir menuju babak 32 besar. Drama menit akhir, tangisan kekecewaan, dan euforia kemenangan akan tumpah ruah di matchday terakhir ini. Siapa yang mentalnya akan bertahan, dan siapa yang akan hancur lebur di bawah tekanan panggung terbesar di dunia? Kini giliran kalian, football lovers. Menurut analisis kalian, dari 12 negara yang sedang berada di ujung tanduk ini, siapa sajakah 8 negara yang akhirnya akan melaju ke fase gugur? Apakah tim jagoan kalian berhasil selamat, atau justru harus pulang kampung? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu prediksi tajam kalian.
Terima kasih sudah menonton ulasan mendalam ini hanya di Raftel Sport. Jika kalian menyukai analisis kami, pastikan untuk menghancurkan tombol like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami akan terus menyajikan bedah taktik, statistik real-time, dan update paling panas sepanjang Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.